Selamat malam untuk kita semua. Selamat Para saudariku yang terkasih, sebelum kita memulai katekese kita pada malam hari ini, sebelumnya saya perkenalkan nama dulu. Nama saya Imelda Fancerai, biasa dipanggil Imelda. Asal saya dari Ikeo. Tujuan saya hadir bersama saudara pada malam hari ini untuk mengadakan kegiatan katekese bersama dengan tema merawat iman, merawat cinta kasih. Merawat iman, merawat cinta kasih. Merawat iman dan cinta kasih merupakan proses mengembangkan dan memperdalam hubungan dengan Allah dan sesama melalui penghayatan nilai-nilai Kristiani. Iman Kristiani menjadi fondasi utama, sedangkan cinta kasih merupakan esensi dari iman Kristiani. Kesatuan Allah dengan sesama menjadi tujuan utama. Yesus memberikan penekanan yang sangat kuat tentang pentingnya cinta kasih, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Dalam Injil Matius bab 22 ayat 37 sampai 39, Yesus berkata demikian: "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Inilah hukum yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Cinta kasih adalah persembahan yang memungkinkan kita untuk mencintai Tuhan kita, segala sesuatu, dan sesama manusia seperti diri kita sendiri. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, merawat iman, merawat cinta kasih mengajarkan kita banyak saling terkait dan saling memperkuat. Iman yang kuat tidak hanya tercermin dalam keyakinan kita terhadap Tuhan, tetapi juga dalam tindakan kita setiap hari. Kasih yang tulus harus memandang setiap manusia dengan penghargaan dan martabat yang sama, dan tidak mengabaikan mereka yang paling membutuhkan. Paus Fransiskus mengatakan, gereja harus menjadi rumah untuk semua orang, harus welcome untuk semua orang. Mengabaikan orang yang sudah diabaikan. Umat Katolik harus menghadapi tantangan hidup, termasuk penderitaan, dengan iman dan cinta kasih. Sekali lagi, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa kesulitan hidup bisa menjadi kesempatan untuk lebih dekat dengan Tuhan dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, selamat bertemu dan semangat persaudaraan untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran kita semua, terutama katekese kita pada malam hari ini dengan tema merawat iman, merawat cinta kasih. Iman yang hidup akan selalu melahirkan tindakan kasih yang nyata, dan kasih yang tulus akan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan dan meresapi setiap pesan yang akan disampaikan, agar kita dapat membawa buah kasih itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan ini kita mengawali katekese ini dengan lagu pembuka. Kasih yang sempurna
untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang kupinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkahnya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu tinggal beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kasih, penyelenggaraan kehidupan kami, hari ini kami berkumpul bersama untuk saling berbagi kasih melalui pengenalan iman kami. Berikan kami rahmat-Mu agar kami menyadari kesatuan dan persaudaraan kami sebagai persaudaraan yang harmonis. Semua doa ini kami persembahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mendengarkan bersama melalui cerita tersebut. Sekalipun aku dapat. Amanda seorang ibu muda yang memiliki 2 anak kecil. Ia mengalami kesulitan dalam menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Suaminya baru saja kehilangan pekerjaan dan mereka harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Amanda merasa lelah, putus asa, dan mulai mempertanyakan imannya. Suatu hari saat berjalan-jalan di taman, Amanda bertemu dengan seorang nenek yang ramah, bernama Ibu Maria. Ibu Maria melihat kesedihan wajah Amanda dan bertanya tentang masalahnya. Amanda mulai berbagi cerita kesulitannya. Ibu Maria mendengarkan dengan sabar dan kemudian berkata, iman adalah seperti tanaman yang harus dirawat setiap hari. Kita harus menyiraminya dengan doa, memberi sinar matahari dengan kebaikan, dan memupuknya dengan kasih sayang. Amanda tergerak oleh kata-kata Ibu Maria dan memutuskan untuk merawat imannya kembali. Ia mulai bersedia setiap pagi membaca kitab suci dan melakukan kegiatan sosial untuk membantu orang lain. Seiring waktu, Amanda merasakan perubahan dalam dirinya. Ia menjadi lebih sabar, lebih berempati, dan lebih percaya diri. Suaminya juga mulai merasakan perubahan positif dalam diri Amanda dan menjadi lebih termotivasi untuk mencari pekerjaan baru. Amanda merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa merawat iman dan cinta kasih telah membantunya melewati masa sulit. Amanda menyadari
bahwa cinta kasih tidak hanya tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ia mulai mengunjungi panti asuhan dan membantu anak-anak yang membutuhkan perhatian. Dengan demikian, Amanda merasakan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar daripada sebelumnya. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, sudah mendengarkan cerita di atas. Bagaimana dengan perasaan saudari sudah mendengarkan cerita melalui kisah Amanda dan suaminya? Mungkin ada yang tersentuh, ada perasaan, dan mungkin juga ada pengalaman. Setelah saya mendengar cerita dari Amanda ini, saya merasa takjub dengan kisah yang dilalui oleh Amanda ini. Pesan yang bisa saya ambil dari cerita ini bahwa iman itu selalu ada untuk kita, karena iman harus dijaga dan dirawat. Baik, terima kasih sudah men-sharingkan pengalaman dan juga perasaan yang menyentuh hati. Ini adalah baik, kalau tidak ada, apa yang membuat saudari untuk merasa dekat dengan Allah ketika mendengar cerita tadi, seperti saudari Amanda dengan pengalaman hidupnya ketika dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Sebelum-sebelumnya dia merasa sulit untuk menghadapi itu semua. Dari pengalaman hidup Amanda, kita bisa lihat bahwa kerja kasih itu juga salah satu bentuk pendekatan diri kita kepada Allah. Ya, baik, terima kasih. Baik, kalau tidak ada, nanti. Seberapa penting merawat iman dan cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari? Seberapa penting kita merawat iman kita? Menurut saya sangat penting, kan dalam kehidupan sehari-hari setiap berusaha kita memang selalu bertemu dengan orang-orang, jadi kita juga harus ketika kita berinteraksi dengan mereka, kita juga harus menunjukkan kasih itu ada di antara kita. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih sudah men-sharingkan pengalaman iman, terutama melalui cerita sangat menarik untuk kita. Jadi kita belajar melalui kisah Amanda tadi. Iman dan cinta kasih adalah dua aspek penting dalam kehidupan kita yang tidak terpisahkan. Dengan merawat iman, kita dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan mengembangkan hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Itu yang seperti saudari yang sudah men-sharingkan tadi. Sementara itu, cinta kasih membuat kita menjadi lebih peduli dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi seperti sudah di-sharingkan tadi, jadi kita perlu membutuhkan orang lain, perlu memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita, mereka yang mengalami kesulitan seperti Amanda tadi ya.
Merawat iman dan cinta kasih juga membantu kita melewati masa sulit dan menghadapi kesulitan hidup dengan sabar dan percaya diri. Dengan demikian kita dapat menemukan kebahagiaan dan kepuasan yang lebih besar dalam hidup. Kisah merawat iman, merawat cinta kasih meninggalkan kesan yang mendalam dan inspiratif. Kisah ini membawa harapan dan optimisme dalam menghadapi kesulitan serta meningkatnya pentingnya merawat iman dan cinta kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sangat penting merawat iman kita, terutama untuk berbagi kasih dengan sesama. Merawat iman, merawat cinta kasih mengajarkan kita tentang pentingnya iman dan cinta kasih dalam menghadapi kesulitan hidup. Hal ini sesuai dengan ajaran biblis dalam Injil Matius bab 23 ayat 37 sampai 40. Ia menekankan cinta kasih kepada Allah, kepada sesama sebagai perintah utama. Dengan merawat iman dan cinta kasih, kita dapat menemukan kekuatan dan kebahagiaan sejati. Sebagaimana yang tertulis dalam surat Rasul Paulus yang pertama, bab 13 ayat 13, kita juga diingatkan tentang pentingnya kesabaran, kepercayaan diri, kebaikan dalam menghadapi tantangan. Marilah kita hening sejenak. Kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemericik. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk pernubuatan dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita hening sejenak. Kita telah mendengarkan bersama melalui bacaan-bacaan yang diambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada Korintus bab 13 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 13. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, kira-kira bagaimana perasaan apa setelah mendengar bacaan yang telah dibacakan oleh saudari kita tadi? Mungkin ada ayat-ayat yang menyentuh hati kita. Kalau menurut saya, suster, biar kita berkata-kata atau
mempunyai kasih di dalam itu. Percuma, Sister. Baik, terima kasih. Baik, ketika kita berbicara dengan orang lain, kita harus melahir dari hati kita. Ketika kita menghadapi orang yang sudah lebih tua atau yang sudah lanjut usia, orang tua kita atau teman-teman kita, kita berbicara dari hati, lahir dari hati. Dari situ kita akan membuahkan sebuah kasih yang tulus kepada sesama dan juga kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Mungkin ada lain lagi. Mungkin ada pengalaman sehari-hari mengenai bacaan tadi. Baik, kalau tidak ada, kita lanjut. Rasul Paulus memberikan penegasan yang mendalam tentang pentingnya kasih dalam kehidupan orang Kristen. Apapun yang kita lakukan, baik itu berbicara, mengajar, memberi, berkorban, atau bahkan memiliki karunia rohani yang luar biasa, semuanya akan menjadi sia-sia itu tanpa kasih. Itu seperti yang sudah disediakan tadi oleh saudara kita. Paulus juga menegaskan bahwa kasih adalah inti dari kehidupan yang sejati. Kasih yang terbesar, iman dan pengharapan penting, tetapi kasih adalah fondasi yang menyatukan keduanya. Dan iman membawa kita kepada Tuhan, dan pengharapan memberi kita tujuan di masa depan. Namun kasih adalah hubungan hidup yang nyata dengan Tuhan dan sesama, yang melibatkan kita dengan cara, tindakan, dan komitmen kita. Apakah kita mencintai Tuhan? Apakah kita mencintai Tuhan? Iya, Suster. Mencintai sesama? Iya, mencintai Suster. Baik. Mencintai sesama dengan segenap hati. Ataukah kita lebih mengutamakan hal-hal lain seperti pujian? Kalau kita sudah memberi kasih itu, selalu ada memberi pujian karena keinginan kita dalam diri itu, atau pengakuan dari orang lain. Tanpa kasih, hidup kita akan kehilangan makna. Tetapi dengan kasih, segala sesuatu yang kita lakukan dapat menjadi berarti dan memuliakan Tuhan. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita berbuat kasih dengan sesama, menjadi berarti dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan juga senang ketika kita membagi dan memberi dengan orang lain, terutama orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidup. Baik, terima kasih untuk kita semua. Kita telah mendalami tema kita, merawat iman, merawat cinta kasih, dengan sharing-sharing kita, terutama dengan sabda Tuhan yang telah meneguhkan hati kita. Maka pada kesempatan ini, untuk melengkapi semuanya itu, kita akan membuat aksi nyata kita, aksi yang konkret. Bagaimana kita memberi usulan ketika kita mendengar cerita tadi, lalu kaitkan dengan bacaan-bacaan suci tadi. Bagaimana dengan pengalaman kita yang sudah kita sharingkan, dan saat ini kita akan membuat aksi nyata kita untuk ke depan. Kita memberi usulan begitu. Aksi nyata Berkaitan dengan bacaan, dengan cerita yang tadi sudah pengalaman, itu
jadi Ustaz, aksi. ya Ustaz. Nah, artinya ya Ustaz, ketika kita berbuat baik Ustaz, berbuat baik menolong orang begitu Ustaz, kita itu harus bantu dengan rasa kasih Ustaz, atau dengan ikhlas, tidak harus begini Ustaz, biar orang itu dipuji, dia itu baik atau dia itu baik, dia murah hati. Baik. Terus bagaimana dengan aksi untuk ke depan? Misalnya Memberikan bantuan kepada Membersihkan lingkungan, Ustaz. tanpa harus mengharapkan imbalannya. Iya, itu salah satunya contoh konkret. baik. Salah satunya kita mendoakan sesama, terutama mereka yang mengalami kesulitan, mereka yang sakit. Mereka yang sekarang kesusahan. Mungkin ada lagi aksi lain. Bagaimana kalau membersihkan lingkungan gotong royong? Itu kan juga setiap bentuk dari kasih, karena kasih sesama. Untuk mengunjungi orang sakit itu juga bisa toh. Itu hasil konkret kita, terutama untuk aksi ke depan. Baik, saudariku yang terkasih, marilah kita menutup katekesi kita. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang telah menyertai kami dalam permohonan ini. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, terutama merenungkan sabda-Mu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak berakhir, yang mengubah hidup kami dan sesama yang kami jumpai setiap hari, terutama dalam pelayanan kami masing-masing. Semua doa ini kami persembahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita menyanyikan. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, serta ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku, terima